Shalom, perkenalkan, nama saya Miksi Buto Parakari. Saya dari program studi manajemen pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini, kami kelompok 6 akan membawakan materi tentang perencanaan strategis untuk mutu. Saya sendiri, Miksi Buto Parakari, dan yang kedua, Apliana Dedo. Untuk masuk materinya, silakan kita mari mendengarkan. Shalom Ibu dosen dan teman-teman. Saya atas nama Apriana Dedu, NIM 103 2021 0059 kelas C, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya dari anggota kelompok 4 mempresentasikan materi tentang perencanaan strategi untuk mutu. Bagian A, makna perencanaan strategi untuk mutu. Perencanaan strategi adalah sebuah perumusan implementasi dan evaluasi kebutuhan dan fungsi yang memungkinkan organisasi dan anggotanya untuk menentukan cara dan mencapai suatu tujuan organisasi. Dan perencanaan strategi untuk mutu adalah jangka panjang lembaga berdasarkan visi dan misi dan prinsip-prinsip lembaga yang berorientasi pada kebutuhan untuk masa kini maupun yang akan datang. Bahkan perencanaan jangka pendek secara konseptual dan barang yang sudah dicakup dalam jangka menengah dan pendek, dan langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan mutu secara rasional. Bagian A, di sini ada visi, misi, prinsip, dan tujuan. Visi merupakan tujuan akhir dari suatu lembaga atau organisasi, dan visi harus menggambarkan tujuan akhir dari suatu lembaga tersebut. Di sini ada visi tentang sekolah atau kantor pos, itu menjadi pilihan utama layanan logika dan jasa keuangan, dan visi program teologi adalah perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang. Dan di sini ada contoh visi dan misi SMA Al-Azhar yang menjadi lembaga pendidikan menengah atas yang konsisten dalam membina moral, wawasan global, dan informasi ilmu pengetahuan, bahkan pertumbuhan bakat dan keterampilan. Yang kedua, ada misi. Misi merupakan arahan yang jelas untuk masa kini dan masa yang akan datang dalam suatu pendidikan, dan misi juga bisa berbicara tentang pokok atau langkah-langkah strategi yang diwujudkan dalam mencapai visi. Misi ada 4 bagian. Yang pertama, ada misi harus mudah diingat, misi harus mudah dikomunikasikan, misi harus menggambarkan upaya kerja lembaga, misi harus menunjukkan komitmen terhadap peningkatan mutu, misi harus mempunyai tujuan jangka panjang dan berorganisasi, dan yang terakhir ada misi harus berfokuskan dalam pelanggan. Di sini ada contoh misi dari sebuah sekolah. Yang pertama itu ada menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengajaran agama. Survei pasar atau biasa disebut juga riset pasar. Survei pasar yang akurat dan cermat menjadi modal yang sangat besar ketika suatu lembaga menerapkan manajemen mutu. Survei pasar merupakan sarana utama untuk mendengarkan pelanggan, baik aktual maupun potensial. Kelompok pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan pula yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda, serta bentuk apresiasi yang berbeda. Bentuk diskriminasi pasar yang kompleks ini hanya mungkin diketahui jika lembaga tersebut memiliki bukti. Survei pasar tidak dilakukan hanya sekali, dilakukan untuk selama-lamanya, terutama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan yang berbeda dengan dunia bisnis, survei pasar tidak dilakukan hanya sekali, dilakukan untuk selamanya, terutama di bidang pendidikan yang berbeda dengan dunia bisnis. Poin yang berikut, analisis SWOT. Analisis SWOT telah menjadi alat perencanaan strategis yang populer dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Analisis SWOT masih dianggap sebagai metode yang paling aktif
untuk menemukan potensi lembaga. Analisis SWOT masih dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menemukan potensi lembaga. Manfaat analisis SWOT bagi lembaga pendidikan ialah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan operasional lembaga pendidikan. Bagaimana sebuah lembaga menjalankan strategi misi untuk mencapai visi lembaga? Analisis SWOT dapat dibagi menjadi dua komponen, yakni yang pertama analisis internal yang berkonsentrasi pada kinerja lembaga itu sendiri, dan yang kedua analisis lingkungan. Aspek kekuatan dan kelemahan pada dasarnya adalah audit internal tentang seberapa efektif kinerja lembaga, dan peluang menelan konteks eksternal atau lingkungan tempat lembaga beroperasi. Tujuan analisis SWOT adalah pemetaan dari aspek-aspek penting dan kekuatan, atau bisa dikatakan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat. Poin yang strategis. Rencana strategis kadang-kadang disebut rencana pengembangan perusahaan atau lembaga. Rencana operasional meliputi langkah yang ingin ditempuh lembaga untuk mencapai misi. Rencana strategis menjangkau skala waktu jangka menengah, biasanya selama periode 3-4 tahun. Rencana strategis bermakna sangat penting sehingga harus dirancang sendiri atau masing-masing lembaga pendidikan dengan memperhitungkan kondisi nyata dari sumber daya yang dimiliki lembaga tersebut agar menjadi landasan pedoman kerja bagi operasional lembaga. Jangka waktu dalam menengah. Poin yang ke-F, ikhtifar. Lembaga harus memiliki perencanaan jangka panjang yang jelas agar dapat merencanakan peningkatan mutu total. Yang mendasari strategi lembaga adalah konsep penguatan fokus pelanggan. Visi strategis kuat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan lembaga. Perencanaan strategis mutu adalah perencanaan jangka panjang lembaga berdasarkan visi, misi, dan prinsip lembaga yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan masa kini maupun masa depan. Baik, terima kasih.